Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Fadilah, kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan menyampaikan atau menganalisis kelimpahan unsur-unsur periode 3. Menjawab soal. Berikut ini soal-soalnya. Pembahasan nomor 1. Dalam sistem periodik unsur pada periode ketiga, terdapat 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Unsur periode ketiga di alam banyak terdapat dalam bentuk mineral logam atau senyawa dan dalam bentuk unsur bebas. Unsur logam seperti natrium dan magnesium berada dalam bentuk senyawa. Unsur aluminium, silikon, dan fosfor ditemukan dalam bentuk mineral seperti Al2O3, SiO2, Ca3, PO4, 2, dan Na3AlF6. Unsur belerang banyak ditemukan dalam keadaan bebas sebagai kristal S8. Unsur klor ditemukan dalam bentuk molekul diatomik Cl2. Unsur argon ditemukan bebas di alam dalam bentuk gas monoatomik. Pembahasan nomor 2. Unsur periode ketiga yang keberadaannya di alam dapat ditemukan secara bebas, yaitu unsur belerang dan argon. Unsur belerang banyak ditemukan di kawah-kawah gunung berapi. Unsur argon ditemukan dengan wujud gas monoatomik yang berasal di udara sekitar 0,15%. Yang berada di udara sekitar 0,15%. Pembahasan nomor 3. Energi ionisasi unsur-unsur periode ketiga berbanding terbalik dengan jari-jari atom. Pada umumnya, semakin kecil jari-jari atom suatu unsur, energi ionisasinya semakin besar. Namun, energi ionisasi unsur juga dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya. Oleh karena itu, ada sedikit penyimpangan energi ionisasi unsur-unsur pada periode ketiga. Energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al, dan energi ionisasi P lebih besar daripada S. Penyimpangan ini dikarenakan atom Mg memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi penuh dan setengah penuh seperti ini relatif stabil sehingga lebih sukar melepaskan elektron. Untuk melepaskan elektron memerlukan energi yang besar. Berikut ini grafiknya. Pembahasan nomor 4. Titik lele dan titik didih naik di 3 logam pada periode 3, yaitu natrium, magnesium, dan aluminium. Karena meningkatnya kekuatan ikatan logam, peningkatan kekuatan ikatan logam dari Na ke Al ini disebabkan peningkatan elektron di lautan elektron antar logam dan berkurangnya jari-jari atom. Jumlah elektron yang masing-masing atom yang dapat berkontribusi terhadap lautan elektron terdelokalisasi meningkat. Jari-jari atom juga semakin kecil karena semakin banyak elektron yang tertarik oleh inti atom yang bermuatan positif. Silikon memiliki titik didih yang tinggi pula karena adanya ikatan kovalen antara atom silikon yang kuat sehingga memerlukan energi kalor yang besar untuk memecahnya dan melelehkan silikon padat. Namun ikatan ini tidak sekuat ikatan logam dan titik didih Si lebih rendah dari titik didih Al. Fosfor, sulfur, klorin, dan argon memiliki titik didih lebih rendah dari silikon karena hanya memiliki gaya van der Waals antara atomnya. Fosfor berbentuk molekul murni P4 karena ukuran molekul kecil P atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Sulfur berbentuk molekul murni S8 karena ukuran molekul besar 8 atom per molekul. Gaya van der Waals antara P4 juga besar dan titik didihnya lebih tinggi dari P4, namun lebih rendah dari Si. Klorin berbentuk molekul murni Cl2 karena ukuran molekulnya kecil, 2 atom per molekul. Gaya van der Waals antara 4P juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon berbentuk molekul murni Ar sebagai gas mulia tidak berikat karena ukuran molekul kecil 1 atom per molekul.
Gaya van der Waals antara P4 juga kecil dan titik didihnya rendah. Argon memiliki titik didih paling rendah dari semua unsur periode 4. Berikut ini grafiknya. Selanjutnya, nomor terakhir, pembahasan nomor 5. Aluminium memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Buka kurung 2, 8, dan 3. Di sini hanya ada satu elektron pada orbital 3p. Elektron ini mudah lepas, akibatnya energi ionisasi aluminium lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode ketiga, yaitu magnesium. Sulfur memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, atau 283. Di sini ada 4 elektron pada orbital 3p. Konfigurasi ini berarti orbital 3p yang berkapasitas 6 elektron. Terisi 3 slotnya dengan 1 elektron, namun memiliki kelebihan 1 lagi elektron. Seperti pada aluminium, kelebihan elektron ini mudah lepas. Akibatnya, energi ionisasi sulfur lebih rendah dari unsur sebelumnya di periode ketiga, yaitu fosfor. Berikut grafik. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.